Ya, saat ini saya akan menjelaskan tentang sudut garis dan bidang. Jadi berbicara soal sudut garis dan bidang, jadi perhatikan sudut itu hanya bisa dibentuk dari dua buah garis atau garis dan bidang. Nah, kalau kita mau menentukan sudut antara garis dengan bidang atau garis dengan garis atau bidang dengan bidang, maka kata kuncinya adalah ketika dia garis dengan garis, maka di mana titik yang sama pada sebuah garis itu bertemu, disitulah sudutnya. Ya, perhatikan. Nah, saya ambil contoh gini. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan yang A, tentukan besar sudut antara ruas garis AH dan CH. Yang B, jika sudut antara ruas garis AC dan AG adalah alfa, tentukanlah nilai cos alfa. Nah, yang pertama kita mulai dari yang A. Sudut antara ruas garis AH dan CH. Berarti kalau dia kubus, saya gambar dulu kubusnya, ini kubusnya. Kemudian ruas garis AH ini dengan ruas garis CH. Nah, ini AH dengan CH itu bertemu di H, ya. Garis AH dan CH itu bertemu di H, sehingga kalau saya ambil garis bantu, saya buat di dalam sebuah segitiga, saya ambil satu garis, yaitu garis C, AC. Sehingga kalau saya keluarkan nanti dia akan jadi ini. Oh ini sorry, panjang rusuknya 4. Saya keluarkan dia akan jadi gini. A ke H itu kan diagonal bidang. Diagonal bidang itu panjangnya adalah A akar 2. Ingat-ingat yang kemarin ya, materi sebelumnya. Kemudian C ke H juga diagonal bidang. Kemudian garis bantu yang saya ambil tadi A ke C itu juga diagonal bidang. Sehingga segitiga ini semuanya sama ukurannya. Ya, semua sama-sama diagonal bidang. Sehingga kalau kita masukkan ukurannya kan sama-sama semua nih karena bentuknya kubus. Nah, kalau dia semua sama ukurannya berarti dia kan termasuk segitiga sama sisi. Nah, ingat-ingat segitiga sama sisi itu berarti semua sudutnya sama. Sudut A, sudut C, dan sudut H itu sama besar kalau dia pada segitiga sama sisi. Sehingga ingat-ingat satu segitiga penuh itu kan sudutnya adalah 180 derajat. Berarti kalau dibagi 3 karena sama besar, masing-masing sudut adalah 60 derajat. Sehingga sudut H karena dia ketemu di H. Ya, perhatikan. Ya, garis AH dan CH itu bertemu di H, sehingga sudutnya nanti sudut di H. Nah, karena semuanya sama antara AC dan H sudutnya, berarti sudut H-nya itu besarnya adalah 60 derajat. Ya. Contoh berikutnya. Sorry, yang B sekarang. Ini kubusnya, ya, panjang yang 4. Tadi itu yang ditanyakan adalah, kita kembali dulu. Yang ditanyakan itu jika garis AC dan AG, jadi ruas garis AC dan AG adalah alfa, tentukanlah nilai cos alfa. Oke, AC dan AG ya adalah alfa. Nah, AC dan AG ini ketemunya adalah di titik A, sehingga sudut A ini, ya, kalau saya buat dalam bentuk segitiga, saya kasihkan dulu ini A, ini C, ini G. AC dan AG itu ketemunya di titik A, sehingga nanti sudutnya ada di sini. Nah, sudutnya ada di sini. Berarti di sini alfanya nih. Karena dia ketemunya di sini, sudut garis AC dan AG ketemunya di sini, berarti ruas garisnya alfa. Alfanya ada di sini. Kemudian panjang AC itu kan diagonal bidang, berarti 4 akar 2. Kemudian CG itu 4. Kita tinggal cari AG. AG ini nggak usah dicari ya, karena AG ini kan diagonal ruang. Ingat-ingat diagonal ruang itu rumusnya adalah A akar 3. Berarti nanti dia 4 akar 3. Nah, karena ditanya cos alfa, ingat-ingat ya, cos ya. Cos itu ingat-ingat kalau di Pythagoras ada sin demi depan miring, cos samping miring, tan depan samping. Ya, berarti tinggal lihat, oh berarti kalau dia
cos berarti nanti cos samping miring. Sampingnya alfa itu 4 akar 2, miringnya itu 4 akar 3. Sehingga kita tinggal cari cos alfa itu samping dibagi miring. Sehingga cos alfanya 4 akar 2 sampingnya nih, samping alfa. Kemudian miringnya alfa itu adalah 4 akar 3. Sehingga kalau ketemu gini 4-nya kan bisa dicoret, sehingga cos alfanya sisa akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan berarti kita kali dengan akar 3 per akar 3. Akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Kemudian akar 3 kali akar 3 itu 3. Sehingga jadinya akar 6 per 3. Di depan akar 6 ini agak angka 1 ya. Berarti saya boleh tulis dia akan jadi 1/3 akar 6. Jadi nilai cos alfa itu 1/3 akar 6. Berikutnya, diketahui balok ABCDEFGH mempunyai panjang AB itu sama dengan 12 cm, BC-nya itu sama dengan 6 cm, dan CG-nya itu sama dengan 4 cm. Nilai sinus antara ruas garis EG dan BC adalah sinus ya, berarti kalau sinus ingat-ingat sin demi depan dan miring. Sehingga kita gambar dulu baloknya. Ini balok ABCDEFGH. Kemudian AB-nya AB-nya 12, BC-nya 6, CG-nya 4. Nah, perhatikan. EG dan BC. Ini EG, ya saya sudah tarik, ini BC. Nah, antara EG dan BC ini kan tidak ketemu nih ya. Nah, jadi perhatikan. Kalau dia model garis gini, BC, kita cari sejajarnya. Dia sejajar dengan AD, EH, dan FG. Ada 3 sejajarnya. Dari 3 ini kita cari yang satu bidang dengan BC ya, yang satu bidang dengan BC. Garis yang sejajar dengan BC dan sebidang dengan GC itu adalah FG. Dia terletak pada bidang yang sama. Sehingga boleh saya katakan bahwa BC ini sama dengan FG. Ya, kalau dia sejajar dan sebidang, maka dia dianggap sama, sehingga BC dan FG ini dianggap sama. B mewakili F, kemudian C mewakili G. Ya, ingat-ingat. Karena BC sejajar dengan FG dan terletak pada bidang yang sama, maka BC itu dianggap sama dengan FG. Artinya bahwa kalau dia BC diganti dengan FG, ya, berarti nanti karena ini EG, berarti garisnya akan jadi EG dan FG. Sehingga nanti sudutnya akan ketemu di G. Nah, sehingga kalau saya gambar nih, perhatikan, saya gambar, saya balik, E-nya saya taruh di atas, F-nya di bawah, G-nya nih. EF itu tadi kan 12 ya. Kemudian FG itu 6. FG itu sama dengan BC 6. Kita tinggal cari EG-nya. EG ini karena dia bentuknya balok, ingat-ingat jangan pakai rumus kubus ya, yang pakai A akar 2, A akar 3. Karena bentuknya balok, maka kita pakai rumus Pythagoras. Kita cari dulu EG-nya. Ya, nah, perhatikan, kita tentukan sudutnya dulu. Sudutnya ada di sini di G, karena dia ketemu di G. EG dengan FG. FG tadi mewakili BC, berarti karena sama-sama di G, berarti ketemunya di G, berarti sudutnya di G. Nih ya. Nah, karena ditanya sinus, sinus itu kan rumusnya sin demi depan miring. Depan alfa itu 12, miringnya belum ada EG, maka kita cari dulu EG-nya. EG itu kan sisi miring dari segitiga siku-siku. Berarti kalau kita mau cari EG, EF kuadrat ditambah FG kuadrat. Sehingga EF-nya 12 kuadrat ditambah FG-nya 6 kuadrat. Sehingga jadinya akar 144 ditambah 36 sama dengan akar 180. 180 itu kan sama dengan 36. Ya, 36 dikali 5 berarti sama dengan 6 akar 5. Akar 36 kan 6. Dapat lagi nya nih. Sehingga kita sudah bisa hitung. Oh, berarti kalau sin alfanya depan dibagi miring, depannya alfa itu kan 12, miringnya 6 akar 5 yang EG kita cari tadi ini. Berarti sin alfanya nanti 12 dibagi 6 itu kan 2, berarti 2 per akar 5. Kita rasionalkan ya. Berarti 2 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5, 2 kali akar 5, 2 akar 5. Akar 5 kali akar 5 itu 5, berarti jawabannya 2/5 akar 5. Tuh. Yang perlu kalian perhatikan di sini, hati-hati, ini balok bukan kubus. Jadi kalau mau cari ini juga disebut diagonal bidang, tapi bukan pada kubus tapi pada balok, maka dia harus menggunakan rumus Pythagoras.
Berikutnya, 5 segi 4 beraturan TABCD mempunyai panjang rusuk alas 10 cm dan tinggi 5 akar 3 cm. Jika titik P merupakan perpotongan ruas garis AC dan BD, ya, jika titik P merupakan perpotongan ruas garis AC dan BD, besar sudut antara ruas garis TP dan bidang TBC. Nah, TP dan bidang TBC, ya. Berarti kita gambar dulu limasnya. Ini 5 segi 4 beraturan. Berarti kalau beraturan alasnya sama besar, ya, rusuk-rusuknya 10 cm. Nah, ruas garis, ya, P itu perpotongan antara ruas garis AC dan BD. Berarti AC kemudian BD, tengah-tengah sini adalah P, ya. Kemudian tingginya itu 5 akar 3. Berarti dari T ke P itu sama dengan 5 akar 3, ya. Nah, nih, karena dia bilang tadi besar sudut antara TP dan bidang TBC. TP ini TP, kemudian TBC itu ini TBC, ya. TP dengan TBC. Nah, kalau bidang, ingat-ingat kemarin, kalau bidang berarti kita harus ambil satu titik di mana titik itu mewakili 3 bidang ini. Nah, karena kita mau cari sudut, berarti kan tidak berbicara soal titik, berbicara soal garis, maka kita ambil satu garis yang mewakili TBC ini. Berarti kalau T ke B dan C berarti garisnya ini kan. Nah, ini adalah garis yang mewakili bidang TBC, ya. Supaya dia kena, berarti oh, TP dengan TBC kan kenanya di T nih. Berarti nanti sudutnya ada di sini. Nah, supaya dia jadi segitiga, dari P ke sini ini bisa saya tarik garis, ya. Misalnya dari atas sini ke sini itu saya anggap O, saya tarik garis, berarti dia jadi segitiga nih. Maka kalau saya keluarkan dia akan jadi nih T P O. Sudutnya ada di mana? Sudutnya ada di sini. Berarti ini saya anggap sebagai alfa karena ketemunya di T. Nah, kalau ketemu ini bang, kita sudah tahu nih, TP nya 5 akar 3 tingginya ini tadi. Kemudian PO nya, PO itu kan setengah AB, ya, karena panjang rusuknya 10 berarti AB nya 10, setengahnya berarti 5, PO nya 5. Yang belum ada TO. TO ini bisa kita cari menggunakan Pitagoras kan, ya. Oh, sorry, karena kita nggak perlu cari ini karena ditanya adalah besar sudut. Jadi besar sudutnya berapa derajat sih sudut antara TP dan TBC, berarti modelnya gini. Nah, perhatikan, saya sudah munculkan tadi gini, ya. Kalau mau cari besar sudut berarti kita cari dong sudutnya dulu. Berapa sih nilainya? Karena di sini yang diketahui ini sudut alfa, diketahui itu depan dengan sampingnya, miringnya tidak diketahui, ya. Jadi kita tidak usah capek-capek nih. Yang diketahui depan dan miringnya. Depan dan samping. Nah, ingat rumus depan dan samping itu kan rumusnya tangan. Ya, berarti kita pakai rumus tangan nih. Tangan alfa itu sama dengan depan dibagi samping. Ya. Depan dibagi samping. Depannya berapa? Depannya 5 per, depannya alfa adalah 5, kemudian sampingnya adalah 5 akar 3. Sehingga nanti tangan alfanya, minta maaf ini, aduh, salah atur. Tangan alfanya nanti sama dengan 5 dibagi 5 itu 1. Jadi 1 per akar 3. Kalau dirasionalkan dikali dengan akar 3 per akar 3. Sehingga nanti dia akan jadi 1 per 3 akar 3. Nah, ingat, tinggal cari dong alfanya berapa nih. Nah, alfanya adalah 30 derajat. Kenapa alfanya 30 derajat? Kan tangan berapa yang sama dengan 1/3 akar 3. Ditanya ini besar sudut, ya. Kalau besar sudut ini. Kalau nilai tangannya ini. Kalau besar sudutnya tinggal cari tangan berapa yang sama dengan 1/3 akar 3. Kalau kita lihat di tabel, tangan 30 itu adalah 1/3 akar 3. Jadi besar sudut antara garis TP dengan bidang TBC itu adalah 30 derajat. Ya, ada beberapa jawaban itu yang dia cari dulu miringnya, kemudian dia pakai sinus atau dia pakai kosinus untuk cari sudut ini, tapi hasilnya tetap sama. Ya, mau pakai sinus kah, mau pakai kosinus kah, hasilnya tetap sama.
Jadi ini beberapa contoh soal yang bisa saya berikan untuk kalian, mudah-mudahan bisa berguna. Nanti kalau cari soal yang mungkin lebih rumit dari ini, lalu kalian belajar untuk mengerjakannya juga lebih bagus. Ya, karena keterbatasan kita untuk bertemu, kemudian kalau saya harus menjelaskan semua jenis soal kan juga harus agak sulit lewat media, sehingga minta tolong nanti anak-anakku sekalian, kalian carilah beberapa contoh soal yang mungkin bisa meningkatkan kemampuan kalian untuk menentukan sudut dari garis dan bidang ini. Jadi ini saja, nanti setelah ini saya akan kasihkan soal via WA. Silahkan dikerjakan, nanti kita kasihkan batas waktu gitu ya. Oke, selamat siang karena saya lagi ngerekamnya pada saat siang hari.